Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B akan mempresentasikan tugas mata kuliah teknik simulasi, yaitu mereview jurnal. Di sini kami akan mereview jurnal dengan judul Modeling and Simulation of Industrial Heat Exchanger Network Under Fouling Condition Using Integrated Neural Network and HYSYS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Audy Revadan dengan NPM 047. Nama saya Fadliul Henry dengan NPM 054. Nama saya Muhammad Gibran Kamil dengan NPM 059. Dari jurnal yang kita ambil itu ditulis oleh Totok R, Bianto, Roxmono, lalu ada Andi Rahmadiansyah, lalu Aulia Siti Aisyah, lalu Purwadi A. Darwito, lalu Tutung Darnardono, dan Titik Budiati. Nah, jurnal ini diterbitkan itu pada tahun 2015. Nah, inti dari jurnal yang kita ambil yaitu makalah ini berhasil mengakui dan menangkap kompleksitas karakteristik fouling penukar panas akibat perubahan kondisi operasi minyak mentah dan produk, serta variasi campuran minyak mentah dalam bahan baku. Nah, penggunaan root mean square error atau RMSE ini menunjukkan kinerja model dengan rata-rata RMSE untuk prediksi suhu outlet, penukar panas TH, out, dan TC. Out masing-masingnya adalah 1454 derajat Celcius dan 1665 derajat Celcius. Nah, pendahuluan dari makalah ini yaitu membahas masalah fouling dalam crude preheat train atau CPT. CPT ini menekankan dampak seriusnya terhadap integrasi panas dan biaya operasional. Nah, fokus utamanya itu yaitu pentingnya untuk memahami dan memprediksi perilaku fouling di CVT. Meskipun kompleksitas pengaruh sifat minyak mentah, suhu, dan laju aliran terhadap deposit fouling dijelaskan, kesulitan dalam mengembangkan model fundamental yang akurat juga disoroti. Nah, metodenya itu yaitu sebagian besar penggunaan jaringan saraf mengadopsi arsitektur model multilayer Penseprot atau MLP. Nah, MLP itu berbasis feed forward. Jaringan saraf dijelaskan sebagai aproksimasi global fungsi nonlinear multi input dan multi output melalui pelatihan dan validasi menggunakan set data. Nah, metode pembelajaran umumnya melibatkan algoritma pembelajaran backpropagation dan Levenberg-Marquardt untuk mengoptimalkan bobot jaringan. Hasil dari analisis ini yaitu hasil RMSE rata-rata antara nilai aktual dan yang diprediksi selama fase pelatihan dan validasi ditentukan masing-masing menjadi 7,59 I 06 dan 2,04 I 04 M2 derajat Celcius per Wi. Secara umum, resistansi fouling yang diprediksi oleh model jaringan saraf berada dalam kesepakatan yang baik dengan nilai sebenarnya. Nah, karakteristik fouling penukar panas yang kompleks akibat perubahan kondisi operasi dan campuran minyak mentah atau bahan baku telah diakuisisi dengan cukup baik oleh model. Next. Nah, kesimpulan dari jurnal yang kita ambil itu yaitu dikembangkan model jaringan saraf dengan struktur NARX untuk menggambarkan perilaku kompleks fouling penukar panas di CPT. Model ini menunjukkan kemampuan prediktif yang baik dengan RMSI rata-rata selama pelatihan dan validasi masing-masing sebesar 7,59 I strip 06 dan 2,04 I strip 04 M2 derajat Celcius per watt. Model terintegrasi ini yang memasukkan jaringan saraf NARX siap digunakan untuk optimalisasi jadwal pembersihan pabrik dengan RMSI rata-rata untuk memprediksi suhu outlet mencapai 1454 derajat Celcius dan 1065 derajat Celcius. Untuk selanjutnya akan
Di sini saya akan melanjutkan pada tahap pengkodingan. Di sini kami mengikuti metode dan juga langkah-langkah seperti yang ada di jurnal. Pertama yaitu kita seperti biasa mengimport library yang dibutuhkan seperti NumPy, lalu ada Pandas, lalu ada Matplotlib, dan juga ada TensorFlow. Lalu kedua, di sini kita akan menetapkan seed generator angka acak, menetapkan panjang data sebanyak 500, lalu membuat deret waktu sepanjang 500 jam, dimulai dari 2022 Januari tanggal 1. Lalu dilanjut membuat data suhu dengan pola sinusoidal dan tambahan noise normal distribusi dengan min 0 dan deviasi standar 2. Lalu dilanjut membuat kondisi operasional dengan nilai acak yang diambil dari distribusi seragam antara 0,8 dan 1,2. Lalu membuat data frame Pandas dengan kolom date, temperatur, dan operation condition menggunakan data yang telah dibuat sebelumnya. Lalu ada normalisasi suhu dan kondisi operasional untuk memastikan nilai dalam rentang yang seragam antara 0 sampai 1. Di sini ada scalar and max scalar, itu membuat objek min max scalar untuk melakukan penskalaan nilai. Lalu dilanjut untuk normalisasi nilai suhu menggunakan min max scalar dan menambahkan kolom baru yaitu temperatur normalized ke data frame. Lalu dilanjut menormalisasi nilai kondisi operasional menggunakan min max scalar dan menambahkan kolom baru yaitu operation condition normalized ke data frame. Lalu kita akan membuat deret waktu dengan mengambil 10 time step sebelumnya untuk setiap nilai suhu yang akan digunakan sebagai fitur dan target. Di sini time step-nya sama dengan 10. Itu menetapkan jumlah waktu untuk membuat urutan data. Lalu dilanjut membuat list kosong untuk menyimpan urutan input X dan juga membuat list kosong untuk menyimpan urutan output Y. Lalu di sini kita membuat urutan input dengan mengambil sejumlah time step dari kolom temperatur normalized dan menambahkan ke exec. Lalu untuk exec append itu menambah nilai target atau output yang sesuai dengan time step ke exec. Lalu di bawah dilanjut exec sama dengan np-array, itu mengonversi exec menjadi array numpy. Lalu di bawahnya juga sama, yaitu mengonversi exec menjadi array numpy. Lalu kita akan membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Di sini ada xtrain, itu urutan input untuk pelatihan, ada xtest, urutan input untuk pengujian, ada ytrain, urutan output untuk pelatihan, ada ytest, urutan output untuk pengujian. Lalu text size-nya sendiri 0,2, itu menunjukkan bahwa 20% dari data akan digunakan sebagai data pengujian. Lalu random state sama dengan 42, itu menetapkan seed untuk generator angka acak sehingga hasilnya konsisten setiap kali kode dijalankan. Lalu membangun model LSTM dengan satu lapisan LSTM dan lapisan output dense. Di sini ada model sekuensial, itu membuat objek model sekuensial untuk membangun model secara berurutan. Lalu dilanjut menambahkan lapisan LSTM dengan 50 unit. Itu menggunakan fungsi aktivasi relu dan mendefinisikan untuk input sebagai time step. Lalu ada model add dense 1, itu menambahkan lapisan dense dengan 1 unit yang akan menjadi output model. Lalu dilanjut model compile, itu mengompilasi model dengan pengoptimalan Adam dan fungsi kerugian min, square error atau MSE. Lalu dilanjut oleh Gibran.
Di sini kita melatih model dengan menggunakan set pelatihan dengan menggunakan early stopping untuk menghentikan pelatihan jika tidak ada perbaikan dalam file load setelah 10 epoch. Di early stopping ini, di baris pertama, kita membuat objek early stopping untuk menghentikan pelatihan lebih awal berdasarkan perubahan file loss-nya. Di model fit ini, kita melakukan pelatihan model dengan data pelatihan X-train dan Y-train. Ini hasil yang telah kita runningnya pada 10 epoch. Selanjutnya kita melakukan mengevaluasi performa model pada set pengujian. Yang baris pertama ini mengukur nilai kerugian loss pada data pengujian menggunakan model yang telah dilatih. Yang di baris kedua, kita menampilkan nilai kerugian pada data pengujian. Selanjutnya kita melakukan prediksi dan mengembalikan hasil prediksi ke dalam skala asli. Pertama ini kita melakukan prediksi pada data pengujian menggunakan model yang telah dilatih. Dan yang baris kedua kita mengembalikan nilai prediksi ke skala aslinya menggunakan metode inverse transform dari min-max scalar. Yang ketiga, kita mengembalikan nilai sebenarnya ke skala aslinya menggunakan metode inverse transform dari min-max scalar. Ini running hasilnya. Kita menampilkan grafik hasil prediksi dan suhu aktual pada set pengujian. Sini kita mengimport library matplotlib pyplot as plt. Baris pertama kita ada membuat objek gambar figur dengan ukuran 12x6, menampilkan data yang sebenarnya dengan label actual temperatur. Selanjutnya menampilkan hasil prediksi dengan label predict temperatur. Selanjutnya kita menetapkan judul plot, menetapkan label sumbu X sebagai date atau tanggal, menetapkan label sumbu Y sebagai temperatur. Kita menampilkan legenda dan menampilkan plot. Di sini hasil dari grafik tersebut. Ini adalah grafik dari prediksi temperatur. Studi kasus ini menciptakan data suhu sintetis dan kondisi operasional dalam suatu pabrik. Model LSTM ini digunakan untuk memprediksi suhu outlet penukar panas berdasarkan 10 time step sebelumnya. Data dibagi menjadi set pelatihan dan pengujian untuk menguji kinerja model. Grafik ini menunjukkan perbandingan antara suhu aktual dan suhu yang diprediksi oleh model pada set pengujian. Anda dapat melihat seberapa baik model mampu mengikuti tren suhu sebenarnya. Saya balikan ke Ende. Baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.